Kita tadi saya sudah sampaikan ke Duta Besar Palestina, kita membuka semua rumah sakit TNI untuk siap menerima pasien-pasien dari Palestina. Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, lanjut lagi kabar yang semakin mantap dari Indonesia untuk Palestina guys. Negara kita Indonesia kini ternyata semakin intens mengerahkan bantuan-bantuan untuk Palestina selain mengirim bantuan kemanusiaan seberat total 51,5 ton dengan 3 pesawat angkut dan juga bakal mengerahkan kapal BRS alias kapal bantu rumah sakit milik militer Indonesia. Ini bantuan pun kabarnya datang lagi dari Kemenham guys, Kementerian Pertahanan Indonesia yang berencana membangun langsung rumah sakit TNI di Gaza, Palestina guys. Nah lo, Israel wajib hati-hati nih. Ini bukan rumah sakit biasa yang dibangun ya kan, tapi rumah sakit Tentara Nasional Indonesia, rumah sakit militer Indonesia ini guys. Nah lantas bagaimanakah rencananya dan bagaimanakah pernyataan Kemenhan dalam membangun rumah sakit TNI di Gaza Palestina, dan bagaimanakah spesifikasinya kapal bantu rumah sakit yang bakal dikerahkan TNI ke Gaza Palestina? Setelah ini kita bahas guys. Kemudian kabar kedua nanti datang dari kelompok tentara bayaran terkenal asal Rusia yaitu Wagner Group, yang kini dikabarkan bakal turun gunung membidik konflik Hamas Israel sebagai sasaran barunya guys. Nah pertanyaannya, apakah yang bakal dilakukan oleh Wagner dalam rangka tindakannya ikut membantu melawan Israel? Penasaran beritanya? Tanpa banyak bicara, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu guys. Oke, kabar pertama datang dari Indonesia yang kini sangat intens memberikan bantuan kepada Palestina guys. Selain kemanusiaan yang dikerahkan TNI dengan 2 pesawat angkut militer dan 1 pesawat kargo TNI pun juga mengerahkan kapal bantu rumah sakit ke Gaza Palestina. Bahkan lebih nyatanya masuk lebih dalam lagi, Kemenhan pun mengatakan bakal membangun semua rumah sakit ini di Gaza Palestina guys. Tak main-main, hal ini pun disampaikan oleh Pak Prabowo langsung, yang mengatakan kepada Duta Besar Palestina bahwa tadi saya sudah menyampaikan ke Duta Besar Palestina, kita akan membuka semua rumah sakit TNI untuk siap menerima pasien-pasien dari Palestina. Ini sudah saya sampaikan, ujar Pak Prabowo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat 4 November 2023 kemarin guys. Kemudian Bapak Prabowo pun menyatakan juga bahwa ia akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkuasa untuk membangun rumah sakit TNI di Gaza, terutama dengan pemerintah Mesir dan negara-negara lain guys, seperti Jordania, Lebanon, Suriah, PBB dan lain ya kan. Dan dengan begitu korban-korban di Palestina bisa dievakuasi di rumah sakit TNI, ungkap calon presiden Indonesia ini guys. Nah lo, jadi ya hati-hati nih Israel, awas aja jangan sampai kena rumah sakit Tentara Nasional Indonesia guys, karena ini ya rumah sakit militer Indonesia. Menyerang TNI sama saja dengan menyerang Indonesia. Nah kemudian selain itu, TNI dikabarkan juga akan mengirim kapal bantu rumah sakit guys. Bagaimana spesifikasinya? Oke, militer Indonesia TNI Angkatan Laut saat ini memiliki 3 unit kapal bantu rumah sakit guys. Ketiga kapal BRS tersebut adalah KRI Dr. Soeharto 990, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, dan yang terbaru adalah KRI Dr. Rajiman Wijodiningrat 992. Nah, admin pun belum tahu nih guys, kapal mana yang bakal dikerahkan
Namun coba kita intip sedikit kapal BRS yang terbaru diluncurkan pada Agustus 2022 kemarin, yaitu KRI Dr. Rajiman Wijodiningrat 992 guys. Kapal BRS ini pun memiliki panjang kurang lebih sekitar 124 meter, bobotnya pun mencapai 7.300 ton dan mampu melaju dengan kecepatan 18 knot guys. Sementara untuk kapasitasnya, kapal ini pun mampu membawa 163 anak buah kapal, pilot dan kru helikopter sebanyak 18 orang, staf medis 66 orang, pasien 158 orang, dan sukarelawan 280 orang guys. Kapasitas yang bukan kaleng-kaleng. Kapal ini pun mampu bertahan selama 30 hari di laut dengan kemampuan muat material 3 unit helikopter, dapat membawa 2 unit ambulans bot, 2 unit kapal LCVP, dan 1 unit kapal RHIB. KRI Dr. Rajiman Wijodiningrat 992 ini pun memiliki kemampuan yang setara dengan rumah sakit tipe C guys, sehingga fasilitas peralatan medikal yang dimilikinya pun serupa dengan rumah sakit tipe C. Di antaranya yaitu memiliki ruang radiologi, ruang operasi atau bedah, ruang pos operasi, ruang isolasi, ruang perawatan bayi, ruang bersalin, ruang periksa, UGD, ICU, HCU, laboratorium, dan juga ruang mayat. Kemudian peralatannya pun sangat lengkap. Kapal bantu rumah sakit ini pun disebut memiliki alat X-ray, scenery 500 MA, CT scan, CT arm, panoramic, cephalometric, dental, X-ray, digital radiologi, radiografi, sistem PSB 4 dimensi, refrigerator, bank darah, dan central gasmatic enginerator. Mantap Jos. Harapannya ya semoga bantuan kapal rumah sakit ini dan rumah sakit yang bakal didirikan di Gaza cepat dibangun dan dapat memberikan bantuan semaksimal mungkin bagi Palestina yang sangat membutuhkannya guys. Amin. Oke, kabar selanjutnya yang cukup panas datang dari Wagner Group Rusia yang dikabarkan ikut turun gunung dalam membantu kelompok perlawanan melawan Israel. Nah loh, semakin lama semakin tegang nih guys. Dikutip dari banyak sumber berita berikut. Laporan terbaru menurut Wall Street Journal menyebutkan bahwa tentara bayaran Wagner Group Rusia kini dikabarkan bakal segera ikut gabung dalam konflik Israel-Palestina guys, dimana laporan pun menyebut jika konflik Israel-Hamas akan berubah menjadi berbahaya ketika Wagner Group Rusia mengumumkan niatnya untuk memberikan dukungan pertahanan udara berteknologi tinggi kepada kelompok Hizbullah. Disebutkan bahwa kontribusi Wagner ini memang tidak secara langsung dilakukan dengan menurunkan pasukannya ke medan perang guys, tapi dikabarkan ini mereka akan mengirimkan peralatan militer canggih kepada Hezbollah untuk melawan Israel. Dan tak main-main guys, dua pejabat Amerika ini pun telah mengkonfirmasi kepada Wall Street Journal bahwa Wagner Group Rusia bakal mengirim sistem pertahanan rudal SA-22 Greyhound yang merupakan rudal permukaan ke udara dan artileri anti pesawat untuk mencegat pesawat-pesawat tempur milik Israel, di mana di negara Rusia sendiri sistem pertahanan ini pun disebut dengan nama Pantsir S1, dan jika alat ini benar-benar sampai ke tangan kelompok perlawanan, maka mereka pun nantinya bakal dapat mampu untuk mengusir pesawat-pesawat Israel, menangkis rudal jelajah Israel, dan juga amunisi
presisi alias bom-bom pintar. Nah, semakin lama semakin rumit nih guys. Bantuan demi bantuan militer pun sepertinya bakal masuk untuk melawan Israel. Dan terlepas dari hal ini, mari kita doakan agar Palestina dan Israel dapat kembali damai dan hidup berdampingan seperti dulu lagi ya guys. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus demi Indonesia maju. Salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys. Terima kasih.